Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi kita di obrolan pas di sini bersama dengan jurnalis perempuan kita kali ini. Nah, yang serunya nih, Tri, ini kan biasanya kalau setiap setiap wartawan ini kan punya tugas spesifiknya, misalnya di bidang hukum atau di bidang umum, otomatis kan punya tempatnya masing-masing. Nah, kalau Tri ini awal-awal karirnya sebagai seorang jurnalis ini di bidang mana, Tri? Iya, kalau aku sih ngawali karir jurnalis itu di tahun 2018 ya. 2018 aku ditempatkan di ada namanya tuh pos atau bidang atau konsen yang kita lakukan peliputan ya. Itu aku di hukum. Jadi hukum itu ada di Polda Bengkulu, di Polres gitu ya. Kemudian ada di Polsek, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas, Rutan. Jadi bertemu dengan orang-orang hukum seperti itu. Itu sih Kak. Dan juga ada di pemerintahan gitu. Pemerintahan pun ada pemerintahan kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, kebetulan Tri pada saat itu juga ditempatkan di kota. Dan sekarang lagi konsen di pemerintahan provinsi. Jadi memang punya konsennya masing-masing gitu. Jadi misal ada berita seputar hukum, berarti teman-teman yang di bidang hukum untuk ngeliput berita itu. Berarti kalau untuk di hukum ini yang seru dong. Misalnya ada kejadian mungkin katakanlah musibah kebakaran. Lebih satset kan tengah malam kebakaran langsung bangun pergi gitu. Jadi pernah hal-hal yang seperti itu pernah dilakukan karena media online tadi ya, media online dibutuhkan kecepatan dan orang itu kan juga butuh informasi yang cepat tapi valid. Betul. Iya kan? Kalau media sosial kan dia cepat tapi belum tentu valid gitu. Jadi kalau media online dia cepat dan valid. Ketika ada peristiwa kebakaran, jamnya memang jam istirahat, itu kita tidak istirahat. Ini badannya aja nih istirahat nih. Ketika ada bunyi sirine kebakaran, kita langsung bangun, langsung liputan. Kebetulan pada saat itu ada peristiwanya nggak jauh dari rumah, sempat ke situ. Jadi dari belakang rumah itu kelihatan Kak, kelihatan apinya lagi membara kan. Jadi udah kita ambil, kita dari pantauan, ada berapa nih mobil pemadam kebakaran yang datang, itu udah jadi informasi kan. Tinggal lagi nanti konfirmasi dengan petugas pemadam kebakarannya untuk validasi datanya. Berarti repot juga menjadi seorang tantangan juga berarti dong untuk menjadi seorang wartawan media online. Karena kan bukan hanya ketikan, bukan hanya gambar, tapi juga memuat video gitu. Iya, jadi kita sekarang juga dituntut ya, audiovisualnya kita juga dimainin karena sekarang masyarakat juga sudah malas nih ngebaca nih. Jadi kita yang ngikutin moodnya masyarakatnya apa ya kan. Kalau misalnya mereka butuh TV gitu, TV kan kita ada, cuma ada jam tayangnya nih. Jadi jam tayangnya kalau mau nonton peristiwa apa gitu, nanti jam tayangnya jam sekian. Cetak pun juga begitu. Kalau mau informasi cetak ya tunggunya besok. Tapi kalau media online, kalau mau informasinya cepat, ya kita menyediakan tulisan, audiovisual, kita juga ada gambar gitu. Jadi kameramen iya, penulis iya, wartawan, fotografer juga iya. Wah, komplit ini. Oke, nah kalau ini berbicara tentang seorang jurnalis, ini kan urusannya tulis menulis. Nah, untuk pondasinya, skill yang memang skill dasar lah bisa dibilang itu untuk bekal sebagai seorang jurnalis apa aja itu, Tri? Membaca. Jadi kita itu kalau semakin banyak membaca, maka apa yang ingin kita tuliskan kita akan tahu. Tapi kalau jurnalis tidak suka membaca, maka dia akan kebingungan. Begitupun bukan hanya jurnalis ya, orang lain pun kalau misalnya dia tidak suka membaca, maka dia akan susah atau kesulitan dalam menulis kata-kata apa yang ingin saya mulai gitu ya. Ingin menuangkan pikiran itu apa nih kosakata yang bisa menarik dan juga apa nih yang bisa menjadi daya tarik untuk diteruskan gitu. Walaupun dia mewawancarai narasumbernya sebagus mungkin, tapi kalau memang dari orang yang tidak suka membaca, pasti juga akan kebingungan menuangkan isi hasil wawancaranya gitu ya. Ya kalau kita kalau jurnalis itu sebelum wawancara kita ngeriset dulu Kak. Iya kan, jangan langsung kita tiba-tiba wawancara. Enggak, kita misalnya kita mau wawancarain soal apa, isu apa, ya kita harus cari tahu dulu nih awal mulanya apa, latar belakangnya atau soal segala macamnya kita cari tahu dulu. Ya artinya kan kita nggak baca nih ya, riset kita kumpulin, ya observasi, kemudian baru deh kita tanyakan. Dari itu baru kita bisa menulis.
seperti ini tanggapan kakak misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak ngeriset, nggak ngebaca, ya kita nggak tahu apa yang mau kita tuliskan. Benar, yang mau dituliskan nggak tahu, yang mau ditanyakan juga bingung. Bingung. Ini masalahnya apa, akar masalahnya iya, apa. Oke. Nah, kalau untuk di era sekarang, berarti kalau untuk Tri sendiri menemui pada saat masa-masa kejayaan media cetak sebelum online se-booming sekarang, berarti ketemu di masa itu. Media cetak ketemu juga berarti dong? Cetak tapi udah masuk konvergensinya ke online di masa itu, di tahun-tahun 2014-15 itu udah mulai online, ya, udah mulai gitu. Jadi udah mulai ngebaca, ternyata dapat informasinya. Kalau dulu ya aku waktu kuliah itu tidurnya Kak itu di atas koran. Iya, karena untuk informasi lokal gitu ya biasanya memang ada sih media online yang luar, misalnya seperti beberapa media-media nasional, dia kan juga sudah mulai secara website atau online itu sudah mulai. Tapi kan kalau untuk di Bengkulu sendiri kan memang mulainya tuh 2014-15 kayak gitu. Jadi masih saat itu masih tahapan kuliah gitu. Jadi memang informasi selalu dapat itu melalui koran. Koran-koran Bengkulu itu dibaca sampai tinggi, sampai segunung baru tidur gitu ya. Jadi setiap hari itu membaca informasi dari cetak. Oke, berarti beruntungnya Tri ini ketemu di masa transisi, bisa dibilang gitu ya. Jadi bisa mengikuti perkembangan dari media cetak dulu, baru masuk ke online dan bisa jadi start pada saat awal-awal dulu. Gitu. Oke, seru-seru ternyata pemirsa ya, menjadi seorang wartawan khususnya di media online. Banyak tantangannya juga nih. Nah, kalau di sekarang, berarti pada saat dulu menulis sempat juga untuk di media cetak, mungkin mengirimkan tulisan-tulisan opini ke surat kabar. Dulu biasanya karena kan kita nulis ya, terus ngirim, tapi kan nggak semua tulisan yang kita muat itu kan layak tayang. Ya dari situ kita belajar bahwa ternyata ada gridnya nih, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau misalnya tulisan kita itu mau tayang dicetak gitu, aku sempat juga, tapi kan ya tulisan itu kan masih tulisan mahasiswa gitu ya, tulisan mahasiswa kan masih banyak kurangnya gitu, jadi ya belum keterima. Akhirnya ketika sudah mendalami jiwa menulis ini, ternyata baru tahu ternyata ada prosedurnya nih, ada strukturnya nih yang bisa tulisan itu layak diterima oleh redaksi daripada media massa. Oke, nah tulisan yang seperti apa nih Tri, yang memang bisa dikatakan layak atau begitu? Mungkin teman-teman juga opini nih, ada yang suka hobi nulis, ingin tulisannya tayang di media online atau juga di media cetak, bagian atau juga prosedur apa saja yang harus mereka miliki gitu, syarat-syaratnya? Iya kan, kalau tulisan tuh banyak juga ya jenisnya ya Kak. Ada artikel, ada opini, ada berita gitu ya, ada investigasi. Itu kalau yang hal-hal seperti itu kan adalah bidang jurnalistik. Nah, kalau misalnya teman-teman di luar yang hobi nulis nih, bisa teman-teman tuangkan dalam bentuk artikel atau juga opini. Buat dari pemikiran kita tuangkan, tapi harus subjektif. Gitu ya. Jangan misalnya kita merasa misalnya isu-isu yang sedang hangat di pemerintahan, mungkin ada kekecewaan, ada kemarahan, jangan kita tumpahkan semuanya dalam bentuk tulisan gitu ya. Tapi kita harus subjektif juga melihatnya dari sudut pandang apa gitu kan, dari misalnya dari riset kita sebelumnya apa gitu, itu kita bisa kaji dari situ. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hobi dan juga minat untuk ditayangkan gitu atau diterbitkan tulisannya, ya coba aja dikirimkan. Terus juga jangan putus asa, karena semakin banyak teman-teman menulis, semakin banyak teman-teman mengirim, teman-teman akan tahu nih kurangnya apa. Kemudian kalau misalnya keterima, senengnya seperti apa itu kerasa. Kayak gitu. Ya aku gitu juga nih. Nulis berita itu awalnya bisa sampai 6 jam satu berita. Satu berita. Satu berita tuh 6 jam. Berarti mengalami proses revisi-revisi iya, gitu. Iya, karena kan di perkuliahan cuma dapat materi, kemudian dipraktekkan itu pun juga dalam skala mahasiswa ya mungkin tapi kan kalau untuk dilihat dan dibaca oleh masyarakat luas mungkin datanya masih kurang, mungkin kosakatanya juga kurang bagus gitu ya, jadi butuh waktu 6 jam. Tapi dari situ evaluasi itu ternyata bikin semangat untuk nulis, akhirnya dari 6 jam ke 4 jam gitu ya. 4 jam tuh masih lumayan tuh, 4 jam udah kurang 2 jam dong. Sudah sampai 1 jam, dan sekarang tuh nggak butuh waktu lama, paling 15-20 kayak gitu kan. Berarti kalau sekarang nih lagi ada kejadian berita apa, 15 menit langsung tayang. Iya, itu harus tayang gitu kan. Biasa. Seenggaknya kita menginformasikan
peristiwanya awal dulu. Apa nih peristiwa apa? Misalnya kebakaran kah, laka lantas kah, atau misalnya kemalingan gitu ya. Itu informasi awalnya. Nanti akan ada namanya running berita yang kita bikin lanjutan. Artinya lanjutan kejadian yang mendalam, lengkapnya. Nah, gitu lengkapnya nanti bisa cek lagi website kita gitu. Oke, berarti kita kasih yang terupdate-nya dulu. Iya, betul. Nanti begitu selesai kita update terus gitu ya. kayak gitu. Okay. Itu kalau media online tuh kayak gitu, dia menginformasikan dulu yang awal biar masyarakat tahu, kemudian dia akan mengupdate. Oh, ini perkembangannya, ini perkembangannya. Jadi masyarakat akan tahu, oh ya nanti kalau mau update bisa baca di portal ini gitu. Oke, gitu. Jadi kekepoan masyarakat itu terjawab dulu lah minimal gitu, ada kejadian apa, ada korbannya atau enggak, misalnya ada musibah gitu ya. Oke, dan bagaimana nih untuk di era sekarang? Untuk era menulis. Nah, terkadang kan teman-teman anak muda sekarang bilang, wah menulis sekarang percuma gitu, semuanya sudah terdigital gitu, percuma kita nulis-nulis, toh nanti juga ada juga orang-orang atau oknum-oknum yang tinggal kopas gitu. Nah, kalau menurut Tri sendiri, untuk manfaat menulis di era digital sekarang, apa aja sih Tri? Sebenarnya lebih enak ya menulis sekarang, karena kan walaupun tulisannya tidak dimuat di dalam media massa, kita kan bisa menuangkannya dalam platform digital, ya kan. Ada kita bisa jadi content writer, bisa copywriter, kemudian kita juga bisa jadi blogger, gitu kan, atau kita menerbitkan di ebook gitu. Jadi banyak sekali platform yang bisa kita manfaatkan di era digital itu. Terus kita sekarang punya media sosial. Media sosial itu kan tidak hanya melulu dengan video atau audiovisual saja kan, pasti ada teksnya dong. Betul. Nah, kalau kita nggak punya keterampilan menulis, kita nggak bisa menuliskan, ya kan? Seenggaknya kita butuh caption, ya kan Kak? Betul. Butuh caption dalam video itu. Kalau misalnya kita tayangkan video aja, kemudian ada audiovisualnya gitu, video, orang pasti komentar dong. Ini apa sih kejadiannya apa? Justru yang membuat tertarik pertama sekali kan karena captionnya itu karena tadi captionnya kan. itu. Nah, kalau tidak ada keterampilan nulis, bagaimana kita akan mengetik caption itu? Oh, iya kan? Itu hal dasarnya aja, itu dasarnya aja kita butuh. Caption itu walaupun dia singkat, artinya kita mikir dong. Caption yang singkat aja kita butuh memikirkan, ini apa nih? Caption yang singkat, padat, tapi bisa diterima. Oke, kita akan lanjutkan kembali Tri setelah yang satu ini. Pemirsa Opini, kita masih bersama dengan Tri membahas keseruan tentang dunia jurnalis media online. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.